Insya Allah sangat mudah ya dengan konsep pemasukan pengeluaran seperti ini. Yang tidak memiliki basic accounting pun bisa menggunakan, teman-teman. Kalau ke swasta tidak ada, tidak dipotong kita. Kalau ke pemerintahan ini dipotong 1,5%. Kalau sudah di sini teman-teman, dia akan otomatis menghitung. Nah ini ya, dari pendapatan 68 juta, kalkulator pajaknya ada di sini teman-teman. Berapa nanti pajak yang teman-teman akan bayarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai template laporan keuangan. Tentu ini yang versi terbaru ya teman-teman. Terima kasih kemarin atas masukannya sudah diberikan banyak sekali pada saya yang sudah menggunakan template laporan keuangan sebelumnya. Mungkin kemarin ada beberapa yang bingung terkait dengan penginputan persediaan akhir. Nah di sini saya akan sederhanakan lagi dan akan saya otomatisasi teman-teman, lebih otomatis lagi. Jadi teman-teman tidak usah menghitung barang terpakai berapa. Nah ini tentu ketika teman-teman memiliki bisnis, katakanlah minimarket, swalayan, toko sembako, toko bangunan, toko kelontong, alat listrik, toko busana, apotek, katakanlah rekanan pemerintah gitu ya teman-teman ya. Ataupun misal teman-teman jual beli hewan ternak pun juga bisa teman-teman. Usaha jual beli kambing atau sapi gitu ya. Itu bisa pakai template ini teman-teman, dan usaha perdagangan lainnya. Nah tentu di sini saya sudah buatkan yang tidak memiliki basic accounting pun bisa menggunakan teman-teman. Karena jujur ya, saya di sini dulu sudah pernah bekerja di salah satu konsultan bisnis, gitu teman-teman. Nah, di situ saya memahami nih, banyak sekali di situ ada accounting perusahaan ataupun ada owner perusahaan yang dia memang sudah memiliki software accounting katakanlah, software akuntansi. Terkadang masih kesulitan juga teman-teman. Nah, makanya di sini saya coba susun template laporan keuangan yang sederhana mungkin, tapi ini sudah mewakili laporan keuangan. Bahkan untuk katakanlah teman-teman mau cari investor bisa dipakai. Biasanya investor itu meminta laporan keuangan, itu bisa pakai ini. Bisa untuk perpajakan juga teman-teman. Di sini saya sampaikan, di sini ada salah satu template di sheet laba rugi pajak dan neraca pajak. Ini adalah relevan dengan Cortex ya yang terbaru. Teman-teman bisa pakai itu nanti. Nah, juga di sini saya fokuskan juga apabila teman-teman menjadi rekanan pemerintah. Kadang di situ ada potongan PPh 22, ada PPN masukan, PPN keluaran. Itu bisa nanti teman-teman menggunakan template ini. Dan ini sangat simple, teman-teman. Tanpa background accounting, insya Allah teman-teman bisa menggunakan template ini. Yang penting teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan di sini ya, teman-teman ya. Silahkan disimak sampai akhir. Jangan dipotong-potong karena takutnya nanti ada miss. Oke, teman-teman coba saya jelaskan terlebih dahulu salah satu case ya di sini. Coba saya berikan transaksi di bulan Desember. Katakanlah saya memiliki PT, kemudian saya catat nih laporan keuangan di bulan Desember. Ini bisa juga dalam 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember dimasukkan di sini langsung bisa. Cuma di sini saya coba bulanan dulu, bulan Desember aja di sini saya masukkan transaksinya. Gitu, teman-teman. Di sini ada saya contohkan dari modal awal 100 juta, kemudian ada pembelian laptop. Nah, ini tentunya disamakan dengan kondisi bisnis teman-teman ya. Lagi-lagi di sini saya tekankan, silakan bisa dari rekening koran bank bisa. Kalau teman-teman kesulitan tracking transaksi dulu apa aja, sudah lupa, tidak ada pencatatan, tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa, teman-teman download aja dari internet banking, itu bisa. Nanti formatnya Excel, bisa teman-teman tinggal copy paste di sini. Sama di rekening koran itu formatnya juga ada pemasukan, ada pengeluaran ya teman-teman. Itu nanti tinggal di copy paste saja dan teman-teman tinggal memberikan keterangan di sini. Oke, kalau sifatnya seperti ini, baru uraian detail ini, ada biaya iklan, ada bayar gaji, PPN, itu teman-teman belum masuk di laba rugi dan neraca ya. Tapi teman-teman harus memberikan di sini namanya keterangan. Ini adalah akunnya apa saja, dari pendapatan, pembelian, gaji, dan lain sebagainya. Teman-teman harus pilih salah satu di sini sehingga nantinya bisa terintegrasi ke laba rugi dan neraca secara otomatis. Tidak usah membuat lagi teman-teman laba rugi dan neraca, di sini akan otomatis terbuat angkanya. Oke, akan otomatis muncul. Bahkan perhitungan pajaknya pun juga, kalkulator pajaknya ada di sini teman-teman. Berapa nanti pajak yang teman-teman akan bayarkan ketika sudah membuat laporan keuangan itu. Oke, pun kalau teman-teman menggunakan PPh final UMKM 0,5% dari omset,
ini teman-teman tidak usah pakai, tinggal dihapus saja. Oke, perhitungan PPh badan tahunan ini dihapus saja, nanti teman-teman fokus menggunakan PPh final UMKM 0,5% dari omset, gitu teman-teman. Oke, jadi ini template-nya insya Allah sangat berguna, dan saya sudah sesuaikan dengan pengalaman saya dulu yang sesederhana mungkin ya teman-teman ya. Kalau belum sederhana, saya akan sederhanakan lagi. Kayak kemarin ada masukan dari teman-teman untuk persediaan akhir, saya coba sederhanakan dan bikin otomatisasi lagi. Oke, di sini coba saya contohkan salah satu bisnis, katakanlah saya merupakan rekanan pemerintah, ataupun saya memiliki usaha jual beli peralatan elektronik gitu teman-teman. Saya ada customer baik dari pemerintahan ataupun customer langsung ataupun customer ke pihak swasta, perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Itu nanti saya akan coba jelaskan di sini. Jadi gini, katakanlah pertama modal awal, teman-teman ya. Jadi gini, katakanlah pertama modal awal, kita tulis saja di sini modal. Oke. Kemudian beli laptop 5 juta. Modal awal pemasukan ya 100 juta. Pembelian pasti di pengeluaran. Nah, ini nanti saldo di sini akan otomatis dia terkurangi, teman-teman. Sudah saya rumuskan ini. Jadi teman-teman tinggal fokus ngisi pemasukan dan pengeluaran sama keterangan di sini, nanti dia akan otomatis. Beli laptop, kita beli aset ya, di sini aset tetap. Beli barang AC untuk dijual, berarti pembelian. Ketika kita beli barang, pulaan barang, itu namanya pembelian, teman-teman. PPN masukan, ada di sini, PPN masukan. Biaya iklan, di sini ada biaya promosi, pemasaran. Penjualan produk, di sini ada pendapatan ya, teman-teman. PPN keluaran, ada lagi PPN keluaran. Tentu teman-teman tidak asing ya kalau teman-teman jual barang itu, kalau teman-teman udah PKP pasti ada PPN keluaran. Kalau tidak PKP ya tidak usah ditulis PPN-nya teman-teman, tinggal dihapuskan saja ini. PPN-nya kan 11% nih dari total penjualan kita gitu. Ini teman-teman tulis saja di sini. Sama persis kayak ini, nanti akan otomatis. Oke, kalau beli barang tadi berarti PPN masukan ya. Kemudian penjualan produk, di sini ada pendapatan, PPN keluaran lagi. Ini teman-teman PPN keluaran. Oke, kemudian penjualan produk lagi di sini ke pemerintahan ya. Kalau tadi ke swasta, sekarang ke pemerintahan. Pendapatan, dan ada potongan PPh 22. Nah, ini bedanya kalau ke pemerintahan biasanya ada potongan PPh 22, teman-teman. Kalau ke swasta tidak ada. Tidak dipotong kita. Kalau ke pemerintahan ini dipotong 1,5% dari omset kita. Itu. Kemudian bayar listrik. Ini ada biaya listrik. Nah, oke. Untuk potongan PPh 22 ini nanti akan menjadi kredit pajak kita. Dan ini sudah otomatis nanti akan mengurangi pajak yang kita bayarkan. Sudah ada di kalkulator pajak nanti. Nanti itu akan otomatis menghitung sendiri, teman-teman. Bayar sampah bulanan. Di sini biaya operasional, beli BBM adalah biaya transport. Perbaiki laptop, biaya pemeliharaan. Di sini teman-teman ada bayar sewa tempat. Biaya sewa, beli ATK, biaya administrasi dan umum, dan biaya gaji pegawai adalah biaya gaji. Oke, kalau sudah kita kasih keterangan ini semua, otomatis nanti akan dia terinput di laba rugi ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini pendapatan sudah masuk di sini, teman-teman. Pembelian, oke. Kemudian gaji pun sudah masuk semuanya ya, termasuk dengan sewa tadi. Oke, dari sini apalagi yang kita masukkan, yaitu kita masukkan aset tetap. Ini ya, kita ada pembelian aset, teman-teman tinggal filter saja di sini, nanti pilih aset tetap. Oke, nah ini beli laptop 5 juta, kita masukkan di aset laptop tanggal 1 Desember, harganya 5 juta. Oke, terus teman-teman depresiasikan di bulan Desember. Ini saya sediakan format depresiasi dari Januari sampai dengan Desember. Nanti teman-teman pilih mulai dari bulan teman-teman membeli asetnya. Kalau dari November berarti ya mulai dari November nanti didepresiasikan. Sama nilainya, teman-teman. Dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis ini 4 tahun untuk aset peralatan, jadinya di sini 48 bulan. Sehingga per bulannya 104.000. Yang lain-lain sudah otomatis terisi, teman-teman. Tidak usah khawatir. Jadi teman-teman tinggal isi ini saja. Oke, kalau sudah,
teman-teman bisa kembali cek di sini ya. Oke, laba rugi sudah terinput semuanya. Oke, beres. Ini perhitungan pajaknya juga sudah ada. Oke, nah di sini saya akan contohkan juga ya, ketika teman-teman itu ada transaksi pembelian ataupun penjualan, tapi itu non tunai ataupun bayarnya itu belakangan ya teman-teman ya. Jadi dianggap sebagai hutang ataupun piutang terlebih dahulu. Misal di sini ya kita sesuaikan, kita beli barang kulkas nih untuk dijual 5 pieces. Oke, tapi di sini sifatnya kita belum bayar, kita utang ke distributor, bayarnya besok tanggal 30 misal. Makanya di sini kita tulis dulu di jurnal penyesuaian. Oke, karena kita tidak mempengaruhi kas ataupun bank kita sehingga kita masukkan di jurnal penyesuaian. Kalau di sini kas bank ini kan untuk transaksi yang memang dia berpengaruh sama kas kita ya. Tapi kalau ini tidak berpengaruh, ya udah kita tulis di jurnal penyesuaian, teman-teman. Oke, caranya gini. Beli barang 15 juta. Ada PPN-nya 1650. Nah, hutang usaha di sini tulis, teman-teman. 16 juta 650 sesuai dengan total beli dan PPN-nya. Kita masukkan di sini pembelian, PPN masukkan, dan hutang usaha. Ini hutang. Nah, ini kalau kita membeli secara kredit. Oke. Ada lagi kita jual barang secara kredit juga, teman-teman. Jadi kita jual tapi belum menerima uangnya. Itu gimana nulisnya? Kita tulis di piutang usaha terlebih dahulu. Ini ya, kita tulis penjualan, pendapatan nih masuk, dan ada PPN keluaran. PPN keluaran, oke. Kemudian di sini kita tulis piutang usaha. Nah, PT-nya di sini ya, piutang usaha. Piutang. Karena ini nanti akan masuk ke laporan neraca, teman-teman, kalau belum dilunasi. Dia akan masuk di neraca. Nah, ini 22.200. Nah, ini ketika kita belum ketika piutang kita belum dilunasi akan masuk ke neraca. Pun ini juga sama, hutang. Ketika kita belum membayar, dia akan masuk di neraca juga nih. Hutang usaha 16 juta ya. Sama masuk. Nah, gimana kalau kita ada pembayaran hutang gitu ya? Katakanlah di akhir bulan kita ada pembayaran hutang di sini, teman-teman. Kita misal membayar menggunakan Bank BRI. Nih, menerima pembayaran piutang. Oke, ternyata yang piutang 22.200.000 dari customer kita ini sudah dilunasi pada tanggal 30 Desember. Kita masukkan di sini menerima pembayaran piutang, uang masuk ya. Penerimaan piutang. Mana piutang, teman-teman? Nah, ini. Kenapa tidak pendapatan? Ya karena pendapatannya sudah kita tulis di sini, teman-teman. Nanti kalau kita tulis pendapatan lagi, otomatis akan kedobel. Sehingga di sini istilahnya piutang, kita menerima piutang. Dan membayar hutang pun sama, kita bayar hutang ya. Ini bukan sebagai pembelian lagi, namun kita tulis sebagai hutang. Oke. Oke, jadi ibaratnya hutang dan piutangnya ini sudah dilunasi semuanya ya. Sehingga nanti di neraca sudah berkurang ataupun sudah hilang di sini. Nol lagi ya, teman-teman ya. Tadi ada nilainya kalau kita belum melakukan penginputan penerimaan pembayaran ataupun bayar hutangnya. Oke, kalau sudah teman-teman di akhir bulan, nah ini di akhir bulan teman-teman tinggal memasukkan sisa persediaannya dari barang yang ada di gudang teman-teman. Nah, ini simpelnya di sini, teman-teman. Ketika teman-teman jual beli, pasti teman-teman masih ada sisa stok ya, teman-teman ya, pasti itu. Kalaupun tidak, ya berarti di sini tidak usah ada stok persediaan, teman-teman, dikosongi saja. Kalau misal masih ada stok, itu teman-teman harus tulis di sini karena ini nanti akan mengurangi jumlah HPP teman-teman. Jadi kalau HPP itu kan hitungannya persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini harus diisi, teman-teman. Pembelian ini murni pembelian yang kita beli ya. Di sini tadi kita beli AC 10 pieces, kemudian kita beli kulkas 5 pieces. Tidak memperhitungkan sisanya berapa. Ibaratnya kalau kita tidak input di sini, otomatis dia akan teranggap semuanya terjual. Padahal kalau secara hitung-hitungan ini kan kulkas beli 5, tapi ini yang terjual 4, sehingga masih ada sisa stok 1. Kita tulis di sini ya, stok kulkas 1.
Terus ada lagi di sini kita lihat AC tadi kita beli untuk dijual 10 pieces. Dijualnya berapa? 4 tambah 3 7 tambah 1 8. Sehingga masih ada 2 pieces. Sehingga kita masukkan juga di sini. Kalau kita tidak masukkan ya nanti kita yang rugi karena ini akan teranggap sebagai HPP semuanya teman-teman. Kalau kita masukkan di sini sebesar 13 juta, dia nanti akan menjadi persediaan akhir yang bisa mengurangi jumlah HPP-nya di sini ya. Yang tadinya 65 juta, karena di sini ada persediaan akhir, kita kurangkan sehingga menjadi 52 juta. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman pokoknya kalau di persediaan akhir ini silakan tulis stock of name ya. Harus teman-teman biasanya kan melakukan stock of name bulanan nih. Dihitung sisa barangnya teman-teman ada berapa, tinggal di list di sini aja ataupun langsung dimasukkan di angka sini juga nggak apa-apa. Total harga dari persediaan akhir teman-teman akhir bulan. Kalau sudah di sini teman-teman, dia akan otomatis menghitung. Nah ini ya dari pendapatan 68 juta dikurangi dengan HPP 52 juta sehingga terdapat laba kotor 16 juta. Ini otomatis semua teman-teman. Terus biaya gaji ini ya sampai bawah. Kemudian ada laba operasional, ini ada 8 juta. Pendapatan luar usaha dan biaya luar usaha tidak ada, sehingga laba rugi bersih kita yaitu 8 juta rupiah. Dari sini kita harus bayar pajak berapa? Nah ini yang sangat spesial nih, ada rumus kalkulator pajaknya. Ini sudah saya sesuaikan dengan peraturan, dengan ketentuan yang terbaru teman-teman. Jadi otomatis terisi nih. PPh badan apabila omset di atas 4,8 M. Ini kan karena omsetnya masih di bawah 4,8 M sehingga masuknya nanti di sini ya. Laba bersihnya 8 juta. Fasilitas 11%. Ketika omset kita di bawah 4,8 M ada fasilitas PPh badan 11% yang harusnya 22% jadi 11%. Sehingga pajaknya yaitu Rp881.000. Nah, di sini kita masih ada kredit pajak nih teman-teman. Kita tadi transaksi dengan pemerintah dipotong PPh 22 itu bisa mengurangi pajak yang seharusnya kita bayar. Dari Rp800.000 kita kurangkan kredit pajak menjadi kita kurangkan kredit pajak PPh 22 sebesar Rp780.000 sehingga total PPh 29 kita ataupun pajak kurang bayar kita menjadi Rp100.000. Yang tadinya Rp800.000 kita kurangkan PPh 22 menjadi Rp100.000. Nah, ini sudah otomatis ketika teman-teman nanti mengisi SPT, dia akan otomatis sama di sini, teman-teman. Nominalnya akan sama dengan yang tertera di SPT, teman-teman. Oke, sehingga secara perencanaan juga akan terbantu, teman-teman. Kemudian di bagian neraca pun sama. Ini ya, sudah terinput otomatis kas dan bank, sisanya ini penambahan dari saldo kas, saldo BRI, BCA, dan lain sebagainya. Persediaan akhir, nah ini 13 juta rupiah, sama ya, sisa stok di sini. Masuk di neraca. Piutang usaha tidak ada karena sudah kita lunasi, PPh 23, PPh 22, PPN masukan, dan ada aset juga teman-teman di sini. Kemudian di sisi liabilitas ekuitas, PPN keluaran, ada hutang pajak, modal di store, kemudian ada private, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Ini harus sama, total aset dan total liabilitas ekuitas. Kalau selisih, di sini ada selisih, berarti teman-teman ada yang salah memasukkan angka, baik itu pemasukan pengeluaran maupun yang lainnya, sehingga bisa dicek kembali. Kalau sudah teman-teman nanti ketika memerlukan untuk keperluan pajak di Cortex, nah ini saya sediakan akunnya, ini nanti teman-teman tinggal copy paste saja ke Cortex teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah repot menjumlahkan satu persatu, tapi langsung memasukkan sesuai dengan apa yang tertera di sini. Neraca pun sama, neraca ini Cortex juga sudah saya sesuaikan teman-teman. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Oke, lalu nanti kalau teman-teman mau print silakan tinggal di blok saja. Kemudian di sini nanti teman-teman diisikan kota, usaha, dan juga nama direkturnya. Dan ini bisa di print. Lalu di neraca juga sama, di print juga. Nanti untuk pelaporan pajak maupun bisa untuk keperluan internal perusahaan teman-teman. Oke, ini insya Allah sangat mudah ya dengan konsep pemasukan pengeluaran seperti ini, dan mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman. Silakan dipahami.
Apabila nanti ada masukan ataupun saran, silahkan disampaikan. Bisa melalui WA saya ataupun dari kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.